Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi athhara al-wujud alladzi athhara lil-wujudi mahabbatahu li'abdihi fi lailatul Isra. Fasubhana man asra wa burika man sara. Sallallahu wa sallama ala hadzal 'abdil mahbub alladzi irtaqa ila a'la dhara. Rutabun taskutul amaniyu hasra. Sayyidina wa maulana Muhammad afdalu man khalaqahu Allah wa bara wa ala alihi wa sahbihi khiyaril wara. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua para habaib, para ulama, para masyayikh, para sepuh bini sepuh ingkang rawuh datang menika majelis panjenenganipun Al-Habib Al-Ustadz Al-Habib Husain bin Abi Bakar Ba'abud saking Kediri ingkang kawula mulyakaken. Ugi panjenenganipun Tanfidiyah Nahdlatul Ulama ranting Wates Yusuf, Bapak Yusuf Cahyomiko, ugi Suriah Nahdlatul Ulama ranting Wates Bapak Kiai Suwaji, ugi Yai Abdul Aziz, panjenenganipun Kiai Haji Zami' Khudzab Al-Syam, Al-Ustadz Hashim, dan juga Ustadz Ikung saking Madiun, dan juga seluruh para asatidz yang hadir, aparatur pemerintahan ingkang rawuh datang menika majelis, Bapak Kepala Desa Wates panjenenganipun Bapak Munaji, ugi panjenenganipun Kapolsek Jenangan dan Ramil Jenangan, ugi Forko Pimcah nggih Kecamatan Jenangan, lan sedanten ingkang rawuh saking para sepuh bini sepuh, para yai, panjenenganipun Yai Supardi, ugi Yai Suprapto, Yai Ismail, panjenenganipun Kiai Nyambleng, dan sedanten para kiai, para sepuh bini sepuh, para hadirin, ugi para hadirat, para pecinta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawula panjenengan bersyukur datang Gusti Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala hadirkan kita, langkahkan kaki-kaki kita di tempat yang menjadi mulia ini. Tempat yang dimana kita berkumpul di tempat ini membaca sholawat kepada baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulnya kita membaca sejarah kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Maulid Ad-Diba yang kita baca bersama pada malam hari ini. Dan juga kawula panjenengan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul bersama dengan para kiai, bersama dengan para habaib anak cucu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para kiai yang lidah mereka menjadi penyambung lidah mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi berkumpul dengan para pemuka, berkumpul para tokoh-tokoh masyarakat kawula panjenengan. Kita tidak berkumpul di tempat ini melainkan hanya satu, mengagungkan Allah, mengagungkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi
wa alihi wa sahbihi wa salama. Maka alhamdulillah atas takdir yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Tempat ini para rawuh yang dipun rahmati Allah, saat ini menjadi saksi kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di tempat yang dibacakan Maulid Nabi apapun tempatnya, sebagaimana dikatakan Al-Imam As-Suyuti bahwasanya beliau mengatakan ma min mahallin au masjidin au baitin quri'a fihi maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa hafatil malaikatu ahla dzalikal makan wa ammahumullah birrahmati warridwan. Al-Imam As-Suyuti, Al-Hafidz As-Suyuti, beliau mengatakan tidak ada satu tempat malaikat Allah itu akan kemudian memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setiap siapa yang hadir karena Nabi Muhammad, memperingati karena bahagianya atas kelahiran Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kaula panjenengan hadir di majelis maulid yang semacam ini, di majelis salawat yang semacam ini para rawuh, maka ini akan menjadi bukti besar kaula panjenengan insyaallah akan selamat dari sengatannya api neraka. Allahumma. Bagaimana Anda bisa mengatakan begitu, Habib? Bukankah di dalam Sahih Al-Bukhari di situ dijelaskan tentang bagaimana cerita seorang yang pernah bahagia atas kelahiran sosok Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak menyadari bahwa yang lahir dari keponakannya itu, keponakan yang lahir itu nantinya akan menghapus 360 Tuhan yang disembah oleh kaumnya. Dia pernah bahagia, walaupun kala itu dia tidak menyadari adalah nanti akan menjadi musuh di dekatnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Bahagia, siapa dia? Abu Lahab. Seorang paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dicintai oleh Nabi. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengharapkan agar supaya dakwahnya sebelum sampai kepada orang yang di jauh sana, keluarga tercintanya termasuk Abu Lahab adalah orang yang terhidayai oleh hidayah mulia Allah Subhanahu wa taala. Tapi rupanya apa yang diinginkan Kanjeng Nabi Muhammad tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Muhammad mengeluh, bagaimana ini paman yang aku cintai tapi justru mendustakan apa yang aku bawa dari Allah Subhanahu wa taala. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan pernah bisa untuk memberikan hidayah, petunjuk orang yang kau cintai, akan tetapi petunjuk itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan hidayah kepada orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang diinginkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaula panjenengan tetap jalan di jalan para salaf kaula panjenengan, jalan guru-guru kaula panjenengan, tiang sepah kaula panjenengan daripada orang-orang yang saleh yang menyambungkan kepada guru-guru mereka sampai kepada baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat pecinta Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengomentari di dalam hadis yang disebutkan di atas tentang bagaimana cintanya, tentang bagaimana senangnya Abu Lahab tentang kelahiran Rasulullah, maka Al-Imam Nasiruddin Muhammad bin Nasir Ad-Dimashqi beliau mengatakan, idza kana hadza kafiran jaa dammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Ketika ini adalah seorang kafir, orang yang mensekutukan Allah, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang telah disetempel di dalam Al-Qur'an di dalam surat Tabbat yada abi lahab wa tab ila akhiril ayat, tentang bagaimana kenistaan Abu Lahab. Shallu ala Nabi Muhammad. Ata
fi kulli yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi Ahmada. Akan tetapi datang sebuah riwayat di dalam Sahih Al-Bukhari tersebut menerangkan bahwa ini Abu Lahab dilihat di dalam mimpinya Sayyidina Abbas, di dalam mimpinya seorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya Abu Lahab ini dia dientas, dia diberikan satu bonus oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keringanan di setiap hari Senin. Kenapa? Karena hari Senin itu menjadi saksi di mana Abu Lahab pernah suka, pernah senang dengan kelahiran sosok sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab mengekspresikan rasa senangnya dengan sebuah pembuktian. Makanya panjenengan sedanten kira-kira remen apa mboten kali kelahiranipun Kanjeng Nabi? Remen apa mboten? Estu. Buktinya apa? Abu Lahab dia merasa senang dengan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengekspresikan rasa senangnya dengan mengorbankan hartanya, yaitu memerdekakan seorang budak perempuannya yang bernama Thuwaibah Al-Aslamiyah, dimerdekakan karena saking senangnya. Dan Thuwaibah ini adalah orang yang mengabarkan tentang lahirnya Nabi Muhammad, dan beliau juga termasuk orang yang menjadi orang yang datang, yang duduk bersama dengan orang-orang yang membidani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimerdekakan oleh Abu Lahab. Oleh karenanya para rawuh, begitu kabar itu datang daripada orang ini, dimerdekakan orang ini karena ini adalah budaknya. Ada annahu fi kulli yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi Ahmada. Itu setiap hari Senin diringankan azabnya. Apa yang terjadi? Di kuburnya Abu Lahab dikatakan di situ keluar air dari jejemarinya karena dahaga yang sangat luar biasa dari siksa yang tak pada hentinya. Tapi hari Senin ada sebuah bonus, ya, keringanan. Keluar dari air, keluar dari jarinya, jejemarinya air yang dapat dihirup, melegakan dahaga yang mencekik lehernya. Shallu ala Nabi Muhammad. Beliau Al-Imam Muhammad bin Nasir Ad-Damashqi lalu mengajak berfikir kepada kita semuanya. Kalau ini adalah orang kafir, maka bagaimana dengan orang Islam? Bagaimana dengan umatnya? Bagaimana dengan orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fama dhannu bi abdil ladzi kana umruhu bi Ahmad masruran wa mata muwahhida. Bagaimana prasangka kalian semuanya? Kalau seandainya ada seseorang yang di sepanjang umurnya dia itu dalam keadaan bergembira, senangnya luar biasa dengan lahirnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian dia mati dalam keadaan itu, mati dalam keadaan bertauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad. Kaula panjenengan sepanjang zaman kita bisa lihat, mulai dari dahulu diajari oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Mulai dari sejak dahulu kakek-kakek kaula panjenengan mengajarkan kepada kaula panjenengan, setiap malam Jumat baca diba, setiap malam Senin baca Maulid Al-Habsyi, Maulid Simtud Durar, malam Selasa baca Adhiyaul Lami, malam-malam lainnya baca Barzanji, Maulid Azab, dan maulid-maulid yang lainnya. Kenapa? Agar supaya kaula panjenengan betul-betul menghadirkan hati kaula panjenengan bahwa tidak ada kenikmatan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melebihi daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umatnya, yaitu lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi yang dimana diberikan keagungan yang tidak pernah diberikan kepada makhluk manapun, mau itu manusia,
mau itu jin, mau itu malaikat sekalipun tidak akan pernah mengalahkan daripada apa yang diberikan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatuhu ila akhiril ayat. Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah. Pemberian anugerah yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman adalah lahirnya Nabi Muhammad. Hanya orang yang beriman, hanya orang yang beriman yang mendapatkan kemuliaan lahirnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi yang dengan kemuliaannya itu memuliakan siapapun yang punya hubung kait dengannya. Di hari-hari ini kawula panjenengan banyak memperingati Isra dan Mi'raj. Kejadian Isra dan Mi'raj itu adalah sebuah bukti bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Al-Imam Al-Bulqini, beliau mengatakan di dalam salah satu gubahan syair pujian kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau mengatakan aulaka ru'yatahu fi lailatin fadlat layaliyal qadri fiha rabbu ardhaka. Aulaka, kau telah dimuliakan oleh Allah wahai Muhammad, telah diutamakan kau wahai Muhammad, dapat melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam kejadian Isra dan Mi'rajnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana malam melihatnya Nabi Muhammad fi hadratillahi subhanahu wa ta'ala melebihi keutamaan daripada malam-malam Lailatul Qadar. Mungkin bagi kawula panjenengan malam Lailatul Qadar adalah malam yang kita nantikan, malam yang dapat merubah nasib umat Nabi Muhammad yang usianya pendek, sehingga ketika nanti datang di hari kiamat, orang itu seakan-akan beribadah ribuan tahun, beribadah ratusan tahun. Bagaimana tidak? Setiap kali dia beribadah pada satu malam Lailatul Qadar, maka ibadahnya terhitung 82,4 bulan. Kalau kita konversikan ya, kalau itu adalah 1000 bulan, 82,4 tahun. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu syahrul Ramadan, syahrul ummati. Bulan Ramadan adalah bulan umatku. Di bulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada hadiah yang menanti umat-umat yang diberi taufik oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dia mau bertaat di dalam bulan suci Ramadan, memperbaiki amalnya di dalam bulan suci Ramadan, menjaga puasanya, menjaga qiyamul lailnya, menjaga Al-Qur'annya. Orang-orang yang demikian itu di dalam Lailatul Qadar dia mendapatkan pahala yang luar biasa. Allahumma, mudah-mudahan kita semua dapat Lailatul Qadar. Allahumma amin ya rabbal alamin. Derajat yang tinggi itu diberikan kepada kekasih Nabi Muhammad, kekasih kawula panjenengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang derajat itu tidak akan pernah diberikan kepada siapapun. Rutbatun azzat ala ghairi sayyidil mursalin, satu pangkat yang tidak mungkin diberikan kecuali hanya kepada pemimpin para rasul yang ada. Satu derajat yang dimana orang yang menginginkan, mengangan-angan atau merindukan sesuatu akan mereka itu dalam keadaan jatuh angan-angan mereka, hilang cita-cita mereka, terputus daripada apa yang mereka inginkan. Rutabun taskutul amaniu hasra dunahama wara'ahunna wara'u. Satu pangkat yang diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taskutul amaniu hasra. Mereka orang yang bercita-cita, mereka orang yang berkeinginan untuk mendapatkan demikian itu, akan jatuh cita-citanya dalam keadaan merugi, merasa dia tidak mampu apa-apa.
Tidak ada orang yang lebih tinggi daripada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Musa ketika digelari kalimullah wa kallamallahu Musa taklima, itu berkeinginan untuk tambah derajatnya, dapat musyahadatullah, dapat melihat kemuliaan Allah. Rabbi arini andur ilaik, ya Allah tampakkan daripada diri engkau ya Allah sehingga aku dapat melihat engkau. Tapi apa yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, qala lan tarani, Musa kau tidak akan pernah melihat aku. Untuk meyakinkan bagaimana posisi Nabi Allah Musa, belumlah cukup untuk dapat melihat dan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala az-zat lidzat. Belum cukup. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi Allah Musa, berfirman kepada Nabi Allah Musa, walakin undur ilal jabal, coba lihat itu gunung wahai Musa, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau jabal yang dibuat bertajalli, dibuat memunculkan sosok kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala, kok dia akan tetap dalam keadaannya, tetap di tempatnya, dia tetap kokoh. Kenapa kok dipilih gunung? Karena di muka bumi ini gunung adalah simbol kekuatan. Sekuat apapun ditunjukkan oleh Allah, fa innistaqarra makanahu fasaufa tarani, engkau nanti akan dapat melihatku kalau gunung itu tetap. Falamma tajalla rabbuhu, ketika tajalli Allah subhanahu wa ta'ala, ja'alahu dakka, itu gunung hancur para rawuh hingga dipun rahmati Allah. Bagaimana keadaan Nabi Allah Musa? Wa kharra Musa sa'iga, Nabi Allah Musa jatuh, Nabi Allah Musa tersungkur pingsan. Kenapa? Karena cahaya kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan Nabi Allah Musa, malaikat Jibril saja ketika ditanya oleh Nabi Muhammad, ya Jibril, hal tara rabbak, apakah kau pernah melihat Tuhanmu? Kata malaikat Jibril, tidak wahai Nabi, antara aku dan antara Allah subhanahu wa ta'ala ada 70 hijab yang menghalangi aku. Kalau seandainya aku menembus satu adna hijab, paling rendahnya hijab, lah taroktu, pasti aku akan terbakar. Tapi bagaimana kondisi Rasulullah Muhammad? Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Para hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak naik nih, badhe munggah, badhe berjumpa dengan Allah, malaikat Jibril niku pun ngandani, wis Jibril, sampean kancani aku Jibril niku matur mboten saged Kanjeng Nabi. Sak menten niki magom saya. Lho, Kanjeng Nabi Muhammad dawuh, ahahuna yatrukul khalil khalilah. Apakah di tempat ini seorang kekasih akan meninggalkan kekasihnya? Kau akan tinggalkan aku wahai Jibril? Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, in justa ikhtarakta wa in justu ikhtaraktu. Kalau kau melanjutkan perjalananmu, kau akan selamat. Tapi begitu aku yang melangkahkan aku kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lah taraktu aku, taraktu aku akan terbakar. Para rawuh yang dipun rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, coba lihat Kanjeng Nabi Muhammad mampu menembus semua hijab kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan jarak beliau itu seperti qabi qausain, hanya seperti busur panah dan talinya. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Kenikmatan yang begitu luar biasa yang Allah berikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Para hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan Kanjeng Nabi Muhammad ketika berjumpa dengan Allah menggunakan semua pakaiannya. Apa yang dikenakan oleh Nabi, baik itu imamahnya, baik itu ridaknya, baik itu sandalnya Kanjeng Nabi. Sandal niku kan sesuatu yang paling kotor nggih. Nggih. Sandal niku kadang-kadang ngicak napa? Wis macam-macam lah ngicak kotoran. Nggih napa mboten? Masya Allah, coba lihat para rawuh. Allah tidak perintahkan untuk menanggalkan
sandalnya Nabi Muhammad. Tapi begitu Nabi Allah Musa berkeinginan untuk mendapatkan Taurat, ketika ada di satu lembah berada pada gunung Turisina, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Allah Musa, "Inni ana rabbuk." Sesungguhnya aku ini adalah Tuhanmu wahai Musa. Fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwah. Copot kau punya dua sandal itu wahai Musa, karena sesungguhnya engkau berada pada satu wadi atau satu lembah yang dimana di sini disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad tidak diperintahkan apapun. Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah. Kira-kira niku pakaiannya Kanjeng Nabi, sandale Kanjeng Nabi dan lain sebagainya. Menika kinten-kinten kobong napa mboten? Halo, kobong napa mboten? Malaikat Jibril wedi kobong. Malaikat Jibril mengatakan, wa ma minna illa lahu maqamum maklum, tidak ada di antara kami ini kecuali sudah mendapatkan satu kedudukan yang telah ditentukan. Pancen yo nasib Jibril gak iso. Badhe budal titik kobong. Lalu bagaimana dengan pakaian Kanjeng Nabi? Bagaimana dengan sandalipun Kanjeng Nabi? Kobong napa mboten? Sandalipun Kanjeng Nabi mungkin bukan made in muslimin. Mungkin yang membuat adalah Yahudi, mungkin Nasrani, bahkan mungkin Majusi, orang-orang musyrikin. Tapi begitu melengket kepada kulit mulianya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya mau tanya datang panjenengan semuanya. Kira-kira niku kobong napa mboten? Kenapa? Karena punya nisbat datang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kita bisa petik hikmah yang sering saya sampaikan, tak angen-angen tetap, ya Allah kok bersyukur banget ya. Kita ini menjadi umatnya Nabi Muhammad kok bersyukur banget. Coba lihat para rawuh yang dipun rahmati Allah. Bi akramir rusli kunna akramal umami, dengan sebab mulianya Nabi ini, Nabi Muhammad dijadikan semulia-mulianya para rasul. Maka siapapun yang berkaitan dengan Nabi, umatnya Nabi Muhammad termasuk umat yang paling mulia. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kawula panjenengan niki lho. Kalau panjenengan umat Kanjeng Nabi napa sanes? Datang pada malam hari ini untuk Kanjeng Nabi atau bukan? Untuk Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi, karena mahabbah, cinta, rindu datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kawula panjenengan ditakdirkan oleh Allah menjadi sebaik-baiknya umat, bahkan distempel dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Tapi pertanyaannya begini. Pertanyaannya, apakah kawula panjenengan ini diakoni sebagai umatnya Nabi Muhammad? Ini yang menjadi pertanyaan. Karena nanti banyak umat yang akan memohon syafaat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memiliki syafaatul udma. Bukan hanya umatnya yang akan disyafaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua para anbiya mereka mengatakan nafsi nafsi, idhabu ila ghairi. Sekarang urusannya sendiri-sendiri. Di dunia aku dapat mensyafaati Anda, di dunia aku dapat menunjukkan mana yang jalan yang benar. Akan tetapi pada saat ini sendiri-sendiri. Pergi kalian kepada selain aku, datang mereka ke Nabi Fulan, datang mereka ke Nabi Fulan, sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Nabi Muhammad yang mengatakan ana laha, aku yang akan mensyafaati seluruh umat yang ada. Sallu ala Nabi Muhammad. Banyaknya umat, berapa ribu, berapa ratus triliun itu. Kira-kira kawula panjenengan niki apakah kemudian dapat dititeni Kanjeng Nabi napa mboten? Kok gek kelendran. Halo. Halo. Shallu ala Nabi Muhammad. Ngeten kula ibaratne ngeten nggih. Saumpama kawula panjenengan pengen dadi fi zumrati Muhammad to? Pengen di dalam rombongan Kanjeng Nabi nggih? Pengen nggih? Nah, saumpama niki wonten presiden. Niki badhe rawuh dateng pundi niki jenengan?
wates jenengan nggih. Badhe mriki ya pengen bedah rumah kek napa pengen kasih bantuan apa. Niku rombongan king Surabaya mriki nitih mobilipun presiden niku sae napa mboten kira-kira? Mobil presiden anti peluru, masyaallah. Mengki teng wingkinge ada pas pampres, ada gubernur Jawa Timur, ada bupati Ponorogo, terus wonten menteri-menterinya. Wes kok wabe niku mobil niku enek sing elek apa ora? Wonten ingkang awon apa mboten? Sedanten sami sae nggih. Mobil mewah-mewah semuanya, masya Allah lewat mriki. Sing penting mboten liwat suka mawon. Kula wau liwat suka mrika, masya Allah dalane apike pol. Masya Allah nggih. Wis kapok pokoke. Shallallahu Nabi Muhammad. Sampai mules kula Bu. Ya Allah. Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Niki wau rombongan sae-sae. Tapi karena memang datang untuk memberikan bansos atau bantuan sosial, maka bawalah beras, bawa pakaian, mungkin kalau mau bedah rumah, bawa semen, bawa apa-apa yang mau dibantukan. Nah, niku kira-kira ditumpakne Alphard napa tumpakne mobil mewah, napa mobil sing elek-elek mawon? Mobil mewah napa pickup? Pickup nggih? Nah, tapi rombongannya presiden. Betul? Nah, berangkat dari Surabaya. Niku lampu merah yang ada niku rombongannya presiden niku mandek napa terus, Bu? Niki tenanan lho nek jawab. Pak, mandek napa terus? Kita bisa lihat Pak polisi ini biasa ini nggih Pak nggih. Sudah mengkondisikan semua sudah pakai break. Wah, ini sampai sini, kilometer sekian. Wah, ini langsung Mbak ngurus mau merah, mau hijau, mau kuning, mau nggak ada lampunya, gak ngurus, yang penting gak oleh mandek. Masya Allah, betul, betul, mandek, gak ono mandek, terus presiden terus 1, 2 menteri semua, bupati, gubernur, kabeh lanjut, ono mobil sitok undul-undul mburi mang, sing gawa beras, sing gawa bantuan nih, undul-undul, kira-kira kan mandek napa terus? Jawab bareng-bareng, mandek napa terus? Terus? Setuju terus? Tapi elek loh Bu. Tapi mobilnya bobrok, bukan mobil mewah. Lanjut apa berhenti? Lanjut, Masya Allah. Padahal bobrok elek loh Man. Kenapa? Karena diakoni rombongane presiden. Duh, rombongan itu wonten tandane. Lek kabeh rombongan niku pakai lampu hazard lap ngoten niku. Ngarep dhewe wonten patwal, terus ono hazate lampu rating sing dua-duanya nyala. Semua. Termasuk sing elek iki, Mang. Ono lap. Terus wis lanjut rombongane. Nggih? Engko rombongan niku menggok kiwa. Ojo terus kemudian mengatakan aku akan jalan di jalan yang lurus. Akhirnya kabeh rombongan menggok kiwa, mobil undul-undul elek mang tuh werus ae. Nanti lampu merah depannya dia mau terus tubrukan, nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Kenapa? Karena tidak mengikuti jalannya rombongan. Kawula panjenengan ini paham bahwa kawula panjenengan iki bobrok anggenipun ibadah. Ibadah di sing sapi. Solat sing di sing apik. Sodakoh mana yang kau sebut adalah sodakoh terikhlas kamu. Kalau kemudian ada orang kamu semangat, kalau nggak ada orang kamu akan engko elek nek wong ae. Sallu ala Nabi Muhammad. Bangun masjid lek gak disebut jenenge gelo. La ilaha illallah. Model apa sedekah model ngeten iki? Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah, amal kawula panjenengan gak genah, tapi kawula panjenengan tetap berusaha untuk mengerjakan semampu kawula panjenengan, tidak mau meninggalkannya. Faham kita kurang dalam ibadah, faham kualitas ibadah kita bobrok, akan tetapi kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing penting melu dalane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ono tandane niku ada bahwa kamu itu umatnya Nabi.
Kalau tadi mobil tandanya adalah lampu hazard, maka panjenengan sebagai umat Nabi Muhammad kersane diakoni Kanjeng Nabi sing ana tandane. Apa tandane? Seneng sholawat. Seneng sholawat. La ilaha illallah. Kanjeng Nabi niku sampun kasih petunjuk. Inna akrabakum minni manzilatan yaumal qiyamah aktarukum alaiya salatan. Wong sing paling celak benjang teng dina kiamat lek cedhek niku lek gampang ditulung nggih napa mboten? Sing paling cedhek niku sapa? Wong sing paling akeh selawat. Niki Habib Husin bimbing kawula panjenengan untuk bersama-sama selawat, bukan hanya di tempat ini, harapannya kawula panjenengan selawat. Ketika kawula panjang di mobil nyetir kalau selawat, ibu-ibu masak sallallahu ala Muhammad mungkin apa badan nimang-nimang anake karo solawat bar salat solawat nanti solawat sallu ala Nabi Muhammad nggih napa badan lho para rawuh ingkang dipun rahmati Allah menika solawat dateng Kanjeng Nabi luar biasa nggih nggih nggih. Sholawat datang Kanjeng Nabi niki para rawuh. Niki 5 menit lagi saya berbicara. Ngeten. Sholawat niku adalah satu-satunya amalan yang pasti akan diterima oleh Allah. Adimis sholata ala nabi Muhammad faqabuluha hatmun bighairi taraddudi. Kabulnya pasti tanpa ada keraguan. A'maluna, amal-amal kita bainal kabuli wa raddiha, antara terkabul dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala illa salata 'ala nabi Muhammadi, kecuali kalau itu sholawat kepada Nabi pasti diterima. Diterima niki juga masih pertanyaan lho Pak nggih. Diterima jenengan ngekei hadiah tapi nggih sikil ngene. Diterima kali yang menerima napa mboten? Tapi sing terima seneng napa mboten? Jenengan kei hadiah barang bosok, jenengan kei nih, saya hadiahkan ini, anak berkat bosok. Diterima nama badan, sampai nama badan, sampai, tapi dia senang apa tidak menerimanya? Tidak, makanya lek hadir majelis sholawat sing duwe adab. Hadir majelis sholawat, majelis maulid, rokokan, wah gak duwe adab kali Kanjeng Nabi. Hadir majelis maulid, hadir majelis sholawat, tapi tetap chattingan karo orang yang tidak dihalalkan. La ilaha illallah. Hadir majelis sholawat budale niku gonceng anake tanggane sing bukan mahram. Lho aja. Ya. Nggih. Nggih. Diterima, pasti diterima, Pak. Tapi diterima dalam keadaan Nabi Muhammad boten ridha. Bahaya malah. Pramila kawula panjenengan berusahalah untuk memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan punya adab ketika kawula panjenengan hadir. Ngeten niki alhamdulillah niki majelisnya mboten rame. Biasanya kula niku paring aras-arasan Pak, lek majelis terus turun panggung model ngeten niki terus kuatah tiang macem-macem ngoten niku rada aras-arasan, Kenapa? Karena kula niku terbiasa hadir teng majelis teng masjid ngoten. Teng masjid itu gak wani bengok-bengok, nggih. Kadang-kadang lek teng lapangan ngoten niki, wah orangnya ribuan banyak. Ini kula rada alas-alasan. Kenapa? Karena biasanya ono sing ngene sing. Niku lho dolanan etek. Ono maneh sing ngomong dhewe masyaallah. Ngomongi koyo wong kemu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tapi rupanya itu tidak terjadi di batas. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Semuanya khusyuk, semuanya menghadirkan ruhaniyah Kanjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dikasih kabul semuanya oleh Allah. Amin Allahumma. Nah, terakhir pertanyaannya begini. Kalau seandainya sholawat itu harus hadir hatinya napa mboten to, Bib? Apakah kemudian tidak perlu hadir hati sepenting sholawat? Sallallahu ala Muhammad. Apa ngaten-ngaten tok napa pripun? Apa harus hadir hatinya mantap, kemudian cinta penuh dengan kecintaan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Oke. Kalau panjenengan kadang-kadang bertanya seperti itu. Nggih napa mboten? Nah, dahulu pernah terjadi ini niki kula bacakan sebuah mimpi.
mimpine wong soleh. Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, beliau itu pernah menyebutkan di dalam sebuah riwayat Abil Mawahib Asy-Syadzili, Imam Asy-Syadzili. Beliau niku mengatakan, Ra'aitu Sayyidal Alamin sallallahu alaihi wasallam. Aku tuh pernah bermimpi melihat Nabi pemimpin alam semesta ini. Fakultu ya Rasulullah, wahai Rasul, salatullah asyran liman shalla alaika marratan wahidatan. Salate Gusti Allah subhanahu wa ta'ala, salawate Gusti Allah akan diberikan kepada hamba yang mereka membaca sholawat kepada engkau walaupun sekali, Allah akan berikan 10 sholawat kepada orang yang membaca sholawat kepadamu wahai Nabi. Hal dzalika liman kana hadirul qalb. Wahai Nabi, balasan 10 kali lipat daripada sholawat dari Allah itu apakah hanya terjadi ketika orang itu bersolawat hadir hatinya nopo, ketika pokoknya seperti sholawat sallallahu ala Muhammad ora fokus niki pripun? Kemudian dipun jawab kali Kanjeng Nabi datang mimpi itu, Kanjeng Nabi dawuhaken, la bal huwa likulli musallin, akan tetapi itu untuk setiap orang yang bersolawat kepada aku Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli musallin alayya walau ghafilan, walaupun orang itu dalam keadaan lupa. Shallu ala Nabi Muhammad. Fayu'tihillahu amthalul jibal, apa yang akan diberikan oleh Allah niki dawuhipun Kanjeng Nabi teng mimpine Imam Asy-Syadzili, seorang wali min auliyaillah. Allah akan berikan kepada orang tersebut, diberikan, dikirimkan malaikat-malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala seperti gunung, sak kathah gunung. Tad'u lahu wa tastaghfirulah. Untuk apa malaikat-malaikat sebanyak itu? Untuk mendoakan dia kepada Allah dan memohonkan ampun atas dosanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bingung mana? Wa amma idza kana hadiral galab, kalau orang itu bersolawat kanti rindu, hadir hatinya orang itu solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala ya'lamu thawaba dzalika illallah, maka tidak akan ada yang tahu pahala yang Allah gerojokkan kepada orang yang solawat dalam keadaan hadir hatinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, saking besarnya. Alhamdulillah. Pramila kawula panjenengan banyak solawat sebagai tanda kawula panjenengan adalah umat yang akan dirindukan Nabi Muhammad, umat yang akan disyafaati Nabi Muhammad. Dan kawula panjenengan sebagaimana konvoi tadi, kalau belok kiri ya belok kiri, gak usah besok lurus. Nggih, Kanjeng Nabi Muhammad mengatakan begini, kamu mengikutinya, sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad diterapkan, makannya mengikuti Nabi Muhammad, pakaian mengikuti Nabi Muhammad, pendidikan kepada anak-anaknya dipilih pendidikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tindak tanduk kawula panjenengan cerminannya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, niki kadose sampun selesai apa yang menjadi waktu untuk saya. Mudah-mudahan kaula panjenengan semuanya diberkahi di hari akhir bulan Rajab ini. Kemudian di bulan depan bulan sholawat kepada Nabi Muhammad, karena bulan Sya'ban adalah bulan Nabi Muhammad yang diturunkan satu ayat tentang pendeklarasian kemuliaan Nabi Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Perintah sholawat itu diturunkan, sebagian ulama mengatakan diturunkan pada bulan Sya'ban, makanya ini adalah bulan sholawat kepada Nabi. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita memperbanyak sholawat kepada Nabi. Dan bulan Ramadan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan kita pada bulan tersebut dan diberikan rizki oleh Allah ketaatan, taufik, hidayah, sehingga kita tidak keluar dari bulan itu kecuali telah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diangkat derajat kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga semua yang ada pada bulan suci Ramadan, puasanya, ngaji Qur'annya, tarawihnya, zikirnya, dan semua yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan menjadi
hikmah-hikmah pendidikan kawula panjenengan puasa akan menjadikan kawula panjenengan orang yang kemudian terbawa nafsunya akan terdidik, kemudian sholat yang banyak, sholat tarawih akan membiasakan kawula panjenengan untuk banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dan Quran dan lain sebagainya. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syakiyan wa la mahruma ya rabbal alamin ya mujibas sailin ya Allah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar ya na'udzubika min syakhatika wan nar wa na'udzubika min syakhatika wan nar ya rabbana wa dzal 'atha wa dzal sana wa dzal 'atha wa dzal ghina Anta mujibus sa'ilin ya Allah, yassir lana umurana washrah lana sudurana wastur lana uyubana fa anta bisadrika min ya Allah, waghfir lana dhunubana wa kulla dhanbin indana wamnun bitaubatin lana anta habibut taibin bijahi sayyidina rasul wal hasanaini wal batul wal murtada abil fakhul wa jahi jibril amin. Thumma salatu wassalam ala nabi khairil anam wa alihi al ghiril kiram wa sahbihi wa tabi'ina walhamdulillahi rabbil alamin. Niku ingkang saged kula aturaken awal sampai akhir, pilih wonten kelenta kelentu anggen kula matur, kula nyuwun sambutan ingkang sami saya panjenengan hadaniyallah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.